Hai sahabat Puspita Miau, di video kali ini saya akan berbagi tips singkat bagaimana sih bisa sembuh dari gangguan kecemasan atau anxiety disorder tanpa obat ya. Nah, bagi teman-teman yang memang saat ini sudah menjalankan pengobatan melalui entah itu dokter atau psikiater, tentunya ya dilanjutkan saja pengobatannya tersebut ya. Oke, dan video ini untuk teman-teman yang penasaran atau yang ingin tahu, gitu kan, bagaimana bisa sembuh anxiety tanpa obat-obatan ya, seperti saya dulu. Oke, nah, yang utama, yang paling jelas, kan, tentu saja teman-teman meminta doa, memohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhan tersebut. Ya, itu udah jelas utama. Oke. Tips selanjutnya yaitu teman-teman ya, dengan menyalurkan energi cemasnya tersebut ke kegiatan yang menyenangkan. Ya. Jadi ketika teman-teman mengalami gangguan kecemasan ya, tentu saja itu ada energi yang teman-teman keluarkan ya, entah itu teman-teman memikirkan terlalu sangat sehingga menjadi cemas berlebih gitu kan, entah itu energi itu dikeluarkan karena teman-teman takut melakukan ini, takut melakukan itu gitu kan. Nah, itu energi itu semua salurkan, pindahkan oleh teman-teman dengan diganti melakukan aktivitas kegiatan yang menyenangkan. Contoh misalnya dengan melakukan hobi ya. Teman-teman misalnya tiba-tiba teman-teman cemas berlebih atau takut akan sesuatu yang sangat teramat sangat ya. Misalkan gitu kan, tiba-tiba kumat gitu kan. Alihkan, salurkan energi tersebut ya. Lakukan. Misalkan teman-teman suka dengan memelihara kucing atau bermain dengan kucing, lakukan main dengan kucing ya. Atau teman-teman senang dengan mendengarkan musik, dengarkan musik saat itu juga gitu kan. Atau teman-teman senang menyiram tanaman gitu kan, hobi tanam-menanam, lakukan ya, siram tanaman teman-teman seperti itu contohnya. Oke ya, dan sebagainya. Oke, tips lainnya, tips yang ketiga ya teman-teman, itu dengan teman-teman melakukan adaptasi kembali ya. Adaptasi kembali untuk beraktivitas, aktivitas langsung, apa yang dicemaskan, apa yang ditakutkan oleh teman-teman ya. Jadi ibaratnya nih seperti teman-teman bayi yang baru lahir ya. Tentu saja bayi yang baru lahir ini tidak akan bisa langsung berlari ya. Ada tahapan-tahapannya ya, dari mulai merangkak ya, merambat gitu kan, kemudian berdiri, kemudian jalan perlahan-lahan, yang kemudian berdiri jatuh gitu kan, kemudian jalan setapak dua tapak, kemudian jatuh kembali, jalan kembali, mencoba lagi, jatuh kembali, seperti itu dan seterusnya, akhirnya bisa berjalan cepat dan sampai bisa berlari. Nah, itu namanya adaptasi, sama seperti itu. Jadi teman-teman harus mau melakukan adaptasi kembali pada hal-hal, pada kegiatan yang ditakutkan atau dicemaskan oleh teman-teman. Ya, secara bertahap, secara step by step. Kalau perlu ditemani dahulu oleh sahabat, teman, keluarga, pasangan. Oke, ya. Kemudian tips lainnya, tips yang keempat, ya. Teman-teman mulai harus melakukan kegiatan, memaksimalkan, memadatkan aktivitas di dunia nyata. Ya. Jadi aktivitasnya ini di dunia nyata, bukan di dunia maya. Oke ya, yang dipadatkan. Di dunia maya cukup hanya sewaktu-waktu, selintas saja. Oke. Kenapa? Karena ketika teman-teman asik di dunia maya, umumnya teman-teman itu akan menyendiri. Ya. Seperti di kamar atau di pokoknya tidak keluar dari rumah seperti itu. Nah, ini justru yang menambah lama gitu kan betahnya gangguan kecemasan tersebut. Karena teman-teman tidak bersosialisasi di dunia nyata. Karena teman-teman hanya bersosialisasi di dunia maya. Seperti itu ya. Nah, dan tentu saja untuk
kembali menyadarkan teman-teman, ya kan, itu harus dengan kegiatan-kegiatan yang nyata, teman-temannya. Maka padatkan aktivitas di dunia nyata, apapun itu. Tentu saja yang lebih utama itu yang menyenangkan bagi teman-teman kegiatannya ya. Oke, nah kegiatan ini tentu saja bukan kegiatan yang menguras tenaga, yang bikin terlalu capek teman, tidak. Sesuaikan dengan kondisi masing-masing dan terutama yang menyenangkan. Oke, tips selanjutnya itu teman-teman rutinkan, sempatkan untuk melakukan olah nafas. Olah nafas di sini olah nafas perut atau NP ya, nafas perut. Nah, secara singkatnya nafas perut ini teman-teman ambil nafas panjang melalui hidung ditandai dengan perut mengembung. Kemudian buang perlahan-lahan sedikit-sedikit melalui mulut ditandai dengan perut mengempis. Ya, itu seperti nafas perut seperti itu. Nah, lakukan secara rutin ya, kalau bisa sempatkan ya. Ketika bangun tidur atau ketika saat mau tidur kayak gitu ya, paling tidak minimal 15 menit teman-teman lakukan ya, atau dilakukan kapanpun saat teman-teman mengalami kumat ya, kumat gangguan kecemasannya tersebut. Oke, lakukan. Yang pertama lakukan relaksasi nafas perut. Jadi nafas perut ini berupa relaksasi yang paling simpel ya, paling mudah dan bisa langsung dilakukan oleh teman-teman saat itu juga. Oke, penjelasan lebih lanjut mengenai relaksasi nafas perut bisa teman-teman lihat di postingan Instagram Puspita Miao. Oke, nah tips selanjutnya itu dengan konsumsi bekatul, kan? Apa itu bekatul? Ya, bekatul itu kulit ari beras. Ya, kenapa bekatul? Karena bekatul itu tinggi akan kandungan vitamin B kompleks. Ya, terutama vitamin B15 yang hanya terdapat di bekatul. Ya. Nah, vitamin B15 ini fungsi utamanya itu, gitu kan, bisa melancarkan, gitu kan, oksigen ke otak teman-teman. Ya. Oke, nah bekatul ini tinggi kaya akan vitamin B kompleks, di mana ini sangat dibutuhkan untuk kesehatan saraf dan otak ya. Selain itu bekatul juga sangat baik, gitu kan, sangat bagus dan membantu untuk kesehatan lambung untuk penderita GERD ya. Jadi sangat insya Allah cocok sekali dikonsumsi, kan, sekaligus. Jadi nih untuk juga gangguan mahnya, untuk GERD-nya, gitu kan, untuk gangguan asam lambungnya, juga untuk gangguan kecemasannya atau gangguan mentalnya atau anxiety disorder dan juga gangguan mental lainnya teman-teman ya. Nah, kenapa nih saya nih sering banget menyebut bekatul, ya kan, di dalam video-video saya yang lainnya juga, karena memang bekatul ini salah satu ikhtiar saya dulu bisa terlepas dari gangguan GERD dan anxiety psikosomatis. Alhamdulillah ya. Jadi merupakan makanan yang alami, gitu kan, dan banyak dijumpai di Indonesia, juga harganya terjangkau. Ya, oke, semoga bermanfaat tips saya kali ini. Dan silakan bagikan kepada teman-teman lain yang membutuhkan. Dan bila masih ada yang ingin bertanya seputar video ini, teman-teman bisa follow Instagram saya dan kirim DM. Oke, tetap semangat dan yakin bahwa kesembuhan itu akan didapat oleh teman-teman. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.